الحمد لله من وراء مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat-Nya dan karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala kegiatan kita, khususnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu daripada surah Al-Baqarah pada ayat yang ke 124 dan juga pada kesempatan lalu kita sudah membahas ayat yang ke 124 daripada surah Al-Baqarah berkenaan dengan ayat-ayat yang menyinggung dan menyebutkan tentang Rasulullah SAW. Dan ini, rangkaian ayat ini kita ambil daripada ayat 124, karena itu rangkaiannya, yaitu mengisahkan tentang Nabi Ibrahim dan ujian yang Allah berikan. Kemudian Allah menjanjikan pada Nabi Ibrahim bahwa ketika beliau menyempurnakan perjanjiannya dengan Allah SWT atau menyempurnakan ujian tersebut, maka Allah menganugerahkan atas permintaan beliau pula, yaitu menjadikan keturunannya sebagai imam. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Di antara pemimpin yang terbesar dari keturunan beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah mengaruniakan kepada beliau keturunan yang membawa keberkahan, yang mana di situ di antaranya adalah termasuk Rasulullah SAW yang akan lahir daripada tulang rusuk beliau, tulang sulbi beliau, yang nanti akan disebut pada ayat 129, yaitu sebagai doa Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah. Di antaranya meminta supaya diutus daripada keturunannya itu seorang rasul. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim, dan seterusnya. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul di antara mereka yang yatlu alaihim, yang membacakan pada mereka ayat-ayat-Mu. Dan Allah mengabulkan doa itu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dan di sini ketika Allah SWT menyebut tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang mana beliau Nabi Ibrahim ini diakui kepemimpinannya oleh bukan hanya kaum muslimin, tetapi oleh kaum Yahudi atau Bani Israel dan juga oleh Nasrani. Mereka semua itu mengaku sebagai pengikut daripada Ibrahim alaihissalam dan mengklaim bahwa Ibrahim Yahudi, atau yang Nasrani pun mengklaim bahwa Ibrahim itu Nasrani. Sehingga Allah menolak pernyataan mereka itu bahwa Ibrahim itu sebetulnya alaihissalam adalah orang yang hanif, orang yang mengikuti agama yang lurus, itu millat Ibrahim yang dikenal sebagai ajaran
Ibrahim yang dinisbatkan kepada beliau alaihissalam. Ya Allah tolak daripada pengakuan Yahudi dan Nasrani, maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, namun beliau adalah orang yang hanif, yang lurus. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dan dikaitkan dengan pembangunan rumah yang suci yaitu Ka'bah, Baitullah, maka seharusnya orang-orang Yahudi yang mereka mengaku dan memang mereka termasuk keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab agama Yahudi ini pada dasarnya adalah agama suku, karena dia nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus kepada umatnya masing-masing. Nabi Allah Ibrahim diutus pada umatnya, dan juga belum lagi nabi-nabi Bani Israel diutus khusus untuk Bani Israel saja. Kemudian juga belum lagi adalah hubungan nasab antara Bani Israel dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena Yahudi ini adalah agama daripada Bani Israel yang sebetulnya sebutan Yahudi ini berasal dari orang di luar mereka, menyebut mereka sebagai kelompok Yahudi, sehingga agama pun yang mereka peluk dikenal dengan agama Yahudi. Sebagaimana kita pernah jelaskan dari Yahuda bin Yakub, yang mana Yahuda bin Yakub ini anak daripada Nabi Allah Yakub di antara 12 anak, yang mana Yakub alaihissalam dijuluki Israel. Maka keturunannya disebut Bani Israel, yang di antara yang terbesar daripada keturunan Israel adalah suku Yahuda. Sehingga terpecah menjadi 12 suku, terbagi menjadi 12 suku sesuai dengan jumlah putra-putra Yakub alaihissalam yang berjumlah yang laki-laki 12 orang. Ini ada suku Yahuda karena nenek moyang mereka adalah Yahuda bin Yakub. Ada suku Yusuf, keturunan daripada Nabi Yusuf bin Yakub. Ada suku daripada Syamun, keturunan daripada Syamun bin Yakub, dan seterusnya. Ya. Maka karena Yahudi ini atau keturunan Yahudi yang terbesar, maka orang-orang sering menyebut mereka sebagai kelompok Yahudi. Maka agama yang mereka peluk juga dinamai sebagai agama Yahudi oleh orang di luar mereka. Sebetulnya Nabi Musa alaihissalam tidak pernah menamakan agama itu sebagai Yahudi. Cuma orang di luar mereka menyebut mereka sebagai kelompok Al-Yahud. Ya. Nisbat kepada Yahuda yang asalnya sebetulnya nama suku, kemudian menjadi nama satu komunitas, kemudian menjadi nama agama yang mereka peluk. Maka seharusnya ketika Allah menyebut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan mengkaitkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim ini diakui sebagai panutan bagi tiga agama besar, yaitu Islam, dan juga termasuk dua agama yang lain, yaitu Nasrani dan Yahudi. Maka seharusnya mereka itu tidak membenci agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Seharusnya mereka yang mengaku sebagai orang yang mengakui Nabi Ibrahim sebagai tauladannya, itu tidak membenci daripada agama yang dipeluk atau yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian, dan Ibrahim ini sebagian mengatakan berasal dari bahasa Syriani, habis Suryaniyah, Wabil Arabiyah bima dzukir Ibnu Athiyah Abrahim. Jadi Ibrahim dalam bahasa Arab sebagian mengatakan maknanya adalah Abrahim, yaitu ayah yang penyayang. Itu dalam bahasa Ibrani, ya, dalam bahasa Syriani, yaitu Ibrahim, itu nama beliau alaihissalam. Kemudian dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini, yaitu bin Tarikh bin Nahur dan seterusnya, sampai beliau keturunan daripada Sam bin Nuh, ya, dari Al-Fakshad bin Sam bin Nuh, cucu dari salah satu cucu daripada Nabi Nuh melalui putranya yaitu Sam. Dan memang Sam ini banyak melahirkan daripada para nabi alaihissalam. Kemudian dan Nabi Ibrahim alaihissalam sebetulnya memiliki putra selain daripada
Ismail dan Ishak. Karena diriwayatkan beliau setelah menikah dengan Siti Sarah dan juga Hajar dikaruniai Ismail, kemudian dikaruniai Ishak alaihissalam. Beliau juga dikaruniai anak-anak yang lain yang banyak daripada istri yang lain, yaitu Qatura. Ya, anaknya di antaranya anaknya adalah Madian, Madain dan seterusnya. Dan Madian itu dipakai tempat nama tempat satu negeri Madian, itu Nabi Allah Shu'aib alaihissalam diutus di sana. Dan Nabi Shu'aib alaihissalam termasuk keturunan daripada Madian bin Ibrahim alaihissalam. Kemudian dan kita sudah pernah membahas tentang ayah Nabi Allah Ibrahim, yaitu yang sebetulnya adalah pamannya, yaitu Azar. Pada kesempatan ketika kita membahas tentang nenek moyang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah juga membahas bahwasanya makna daripada kalimat itu berbeda-beda yang diujikan. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu kalimatin, ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Ini berbeda-beda makna kalimat itu. Sebagian mengatakan adalah syariat Islam, dan itu tersebut daripada diantaranya dalam surah Al-Mu'minun, awal surah Al-Mu'minun, dan dalam surah Al-Ahzab, dan juga dalam surah Al-Ma'arij, tentang beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud untuk ibtala Ibrahim kalimatin, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat adalah khisalul fitrah, atau hal-hal yang menyangkut tentang kebersihan di dalam diri, termasuk mencukur dan rambut, mencukur, memotong daripada kuku dan sebagainya. Kemudian dan juga termasuk khitan yang diujikan kepada Nabi Ibrahim, yang sudah kita jelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan pada usia 80 tahun ketika itu. Dan ulama berbeda pendapat tentang khitan ini. Apakah khitan ini hukumnya? Sebagian mengatakan daripada sunnah muakkad, dan sebagian lagi mewajibkan daripada khitan ini tadi. Kenapa? Karena perintah daripada Allah SWT, anittabi millata Ibrahim hanifa, ikutilah ajaran Ibrahim yang hanif. Di antara ajaran Ibrahim alaihissalam adalah khitan tadi, dan itu perintah. Anittabi itu fi'il amr, itu perintah, dan asalnya perintah itu adalah wajib. Ya. Dan ini pendapat daripada mazhab Syafi'i dan sebahagian daripada ulama Maliki. Nah, dan juga banyak pula yang lain selain daripada Imam Syafi'i dan Maliki yang mewajibkan khitan ini, ya, didasari daripada haramnya memandang kepada aurat tersebut. Ya. Kemudian jadi di antara kalimat yang Allah ujikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah khitan tadi, yang menjadi juga salah satu daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dikatakan bahwa, dan juga tentang khitan daripada perempuan, ini pun juga berbeda pendapat tentang khitan bagi laki-laki. Dalam mazhab Syafi'i adalah wajib, sedangkan khitan daripada perempuan ini sebagian mengatakan hanya mensunahkan saja, namun sebagian juga mewajibkan. Sekarang yang terbaru ini dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal itu sebetulnya bukan memberi madarat. Tidak ada satupun syariat yang kalau kita diteliti dari segi apapun dari syariat Rasul SAW, itu semua itu ada manfaat, baik dari segi kesehatan maupun dari segi daripada tentunya tujuan utamanya adalah mengikuti Rasulullah SAW sebagai panutan dan sebagai orang yang memang pengemban risalah yang memang Allah jadikan untuk wajib diikuti, ditauladani. Subhanahu wa ta'ala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah Muhammad, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang mana Rasulullah SAW juga mengatakan, bersabda dalam salah satu sabdanya, yaitu al-khitan, ya, ada yang mendasarkan tentang dari sabda ini bahwa khitan itu tidak wajib katanya.
Karena al-khitan sunnatun lirajul makrumatun linnisa. Tapi sebetulnya para ulama yang lain mewajibkan khitan itu dengan berdasarkan hadis-hadis yang lain dan menafsirkan makna sunnah di sini bukan berarti sunnah dalam hukum yang kita kenal, yaitu kalau dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan itu tidak berdosa, bukan. Sunnah ini merupakan satu tradisi. Karena sunnah itu ada makna secara lughawi, makna secara bahasa. Selain sunnah itu juga bisa dimaknai secara istilah. Ya. Jadi bukan berarti hadis tadi itu bukan berarti apa? Mengatakan bahwa itu sunnah, ya. Tetapi itu merupakan suatu tradisi yang diwajibkan. Sebab itu dikuatkan dengan anitabi millata Ibrahim hanifan tadi di dalam Al-Qur'an, dan dikuatkan dengan sabda-sabda atau hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ya. Kemudian bahkan dikatakan dalam riwayat Abu Dawud dari Ummu Atiyah bahwasanya seorang perempuan anamra'atan kana takhtatinu nisa bil Madinah. Ada satu perempuan di Madinah itu yang suka mengkhitan daripada wanita. Jadi juru khitan daripada perempuan di Madinah itu. Wanita yang menjadi juru khitan daripada perempuan. Maka Rasul SAW bersabda kepada wanita itu, la tanhaki fa inna dzalika ahdhal lil mar'a wa ahabbu lil ba'd. Jangan kau habisin, maksudnya jangan kau potong terlalu dengan memotong secara sempurna, tapi sekedar dilukai daripada yang diwajib dikhitan itu daripada wanita tadi, ada daging yang wajib dikhitan itu tadi. Tidak kemudian kata Rasul jangan kau potong dengan seketika itu, artinya dipotong dengan seperti memotong khitannya laki, bukan seperti itu, tapi sekedar dilukai kata Rasulullah SAW. Itu ahdhalil mar'ah, itu lebih bagus bagi perempuan dan lebih disukai bagi suami, bagi suaminya. Dan sebagian mengatakan dalam hadis yang lain itu dapat mengurangi daripada syahwat daripada wanita. Sebab dikatakan bahwa syahwat wanita itu 9 kali daripada laki-laki. Dan dengan dikhitan itu lebih mengurangi daripada syahwat tersebut. Itu diantara hikmah selain daripada hikmah yang kesehatan yang lain, yang itu semua hikmah tersebut didapati bukan hanya pada khitan, tapi pada semua daripada syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama mengatakan kalau seandainya anak itu terlahir dalam keadaan khitan, fa in wulida sabiyyu maktunan faqad kufiya mu'natul khitan. Kemudian jadi kalau di situ ada anak yang lahir dalam keadaan dikhitan, tapi ini jarang terjadi dan ini mukjizat bagi beberapa nabi termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan wulida maktunan, dilahirkan dalam keadaan khitan, waktu asurrah, bahkan sudah terputus daripada tali pusarnya sebagai pemuliaan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia dilahirkan dalam keadaan, seandainya dilahirkan dalam keadaan terkhitan, maka sudah mencukupi itu daripada mengkhitan sendiri daripada anak tersebut, karena sudah lahir dalam keadaan dikhitan. Karena tujuannya kan menghilangkan kerat daripada daging itu yang menutup daripada kemaluan tadi, yang itu bisa menyebabkan tidak sempurnanya dalam dalam toharoh, dalam bersuci. Dan itu sudah terlaksana dengan dia dilahirkan dalam keadaan dikhitan, maka sudah mencukupi seandainya itu terjadi. Ya. Kemudian dan bahkan diriwayatkan dari salah satu imam murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya ada innaha huna walal Maimuni qala li Ahmad innaha huna rajulan ulida lahu waladun maktunun faqatamma lidzalika ghamman syadidan faqultu lahu idza kana Allah qad kafakal mu'nah fama ghammuka bihadza. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya di sini ini ada satu orang yang dilahirkan baginya seorang anak dalam keadaan dikhitan daripada masa itu. Yang mungkin terjadi, bisa jadi terjadi dalam satu hal, dan kalau Allah kehendaki maka tidak ada yang mustahil, sebagaimana itu juga terjadi bagi para nabi termasuk Rasulullah SAW. Maka orang itu sumpah ketika melihat anaknya lahir dalam keadaan khitan. Maka Imam Ahmad berkata kepada orang itu, kalau Allah sudah mencukupkan daripadamu
untuk kesusahan daripada mengkhitan anak itu, maka kenapa kau harus sumpah? Kenapa kau harus susah dengan itu? Artinya itu sudah mencukupi daripada kau mengkhitan daripada anakmu. Seandainya itu terjadi, tapi itu kan langka sekali. Kemudian diriwayatkan daripada Ibnu Abdul Faraj Al-Jauzi dari Ka'ab Al-Ahbar bahwasanya ada 13 nabi yang dikhitan. Jadi artinya diciptakan atau terlahir dalam keadaan khitan, termasuk Nabi Allah Adam alaihissalam tercipta dalam keadaan khitan. Nabi Allah Syith, anak dari Adam alaihissalam, Nabi Allah Syith bin Adam alaihissalam, wa Idris, wa Nuh, wa Sam, Nabi Allah Sam bin Nuh, putra Nabi Nuh itu tiga-tiganya menurut riwayat adalah nabi. Sam, Ham, Yafith. Ya. Kemudian Nabi Allah Lut alaihissalam, Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, wan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ada 13 nabi. Ya. Ini nabi-nabi yang dikhitan. Kemudian dan juga Abu Nuaim, itu nabi riwayat tadi berasal dari Israiliyat ya. Jadi, tidak harus kita percaya juga karena dari suatu yang berasal dari Bani Israil jangan kita dustakan semua kata Rasul, dan jangan kita benarkan semua. Ya, jadi dari Ka'ab Al-Ahbar ini seorang pendeta Yahudi yang memang pandai dalam kitab terdahulu kemudian masuk ke dalam agama Islam. Dia terkadang meriwayatkan beberapa riwayat Israiliyat. Yang dari situ kemudian beberapa tabi'in mengambil riwayat Israiliyat itu dari Ka'ab Al-Ahbar itu tadi. Termasuk tentang nabi-nabi yang dikhitan tadi yang kita sebutkan namanya alaihissalam. Sedangkan Imam Al-Hafidh Abu Nuaim meriwayatkan dalam kitabnya Hilyatul Auliya dengan sanadnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu wulida maktunan, dilahirkan dalam keadaan dikhitan. Ini zakara Abu Nuaim Al-Hafidh di kitab Al-Hilya bi isnadihi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wulida maktunan, bahwasanya Nabi SAW itu dilahirkan dalam keadaan sudah terkhitan. Sedangkan riwayat yang lain ya, daripada Ikrimah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ya, anna Abdul Muttalib khatana Nabi SAW yawma sabihi wa ja'ala lahu ma'dubatan wa samahu Muhammadan. Ya. Namun hadis ini kata seorang ahli hadis yaitu daripada kalangan tabi'in Yahya bin Ayyub, talabtu hadzal hadis falam ajidu inda ahadin min ahli hadis mimman laqitu illa inda Ibni Abis Sari. Wa qila inna Nabi SAW wulida maktunan. Dikatakan ada dua riwayat memang, yaitu dikatakan bahwasanya beliau SAW lahir dalam keadaan dikhitan. Sebagian lagi riwayat mengatakan Rasul SAW dikhitan oleh kakeknya Abdul Muttalib, dan bahkan kakeknya Abdul Muttalib ini melaksanakan satu jamuan untuk senangnya beliau dengan kelahiran daripada cucunya yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka diajarkan jamuan, dan di situ ketika hari ke-7 itu beliau dinamakan oleh kakeknya Abdul Muttalib yaitu dengan nama Muhammad ya, atas ilham daripada Allah SWT. Dan dalam riwayat yang lain yang memberi nama Muhammad adalah ibunya yaitu Aminah. Sebagian mengumpulkan dua riwayat ini, ya bisa jadi dua-duanya memberi nama yang sama yaitu Muhammad atas ilham daripada Allah SWT. Jadi lahir dalam keadaan khitan, dalam satu riwayat dikhitan oleh kakeknya. Dan sebagian mengumpulkan dua riwayat ini yang dilahirkan dalam keadaan khitan kemudian disempurnakan. Jadi kakeknya itu cuma mengkhitan sedikit saja karena sudah dilahirkan dalam keadaan khitan. Maka dua riwayat ini dikumpulkan. Kemudian adapun ketika ditanya nama Rasulullah SAW ketika dilahirkan, kenapa wahai Abdul Muttalib kau namakan dia itu Muhammad? Lima samaitahu Muhammadan. Kenapa kau menamainya Muhammad? Kata Abdul Muttalib, maka ini wallahi inilah arju an yahmadu an yuhmad fis sama'i wa fil ard. Saya mengharap anak ini dipuji di langit dan di bumi. Dinamakan Muhammad artinya yang banyak dipuji dan yang banyak pujian orang kepadanya. Saya namakan Muhammad itu karena saya mengharap anak ini akan menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi, dan Allah kabulkan harapan daripada kakeknya. Ya Allah jadikan beliau SAW, Nabi Muhammad SAW terpuji
baik di langit maupun di bumi. Sebagian dikatakan dinamakan Muhammad karena banyaknya likasati khisalil hamidah, karena banyaknya perangai beliau yang terpuji sehingga banyak pujian orang kepada beliau, itu sehingga dinamakan Muhammad. Bahkan disebut di dalam kitab Asy-Syifa ya, Qadhiyat, bahwa ada tidak kurang dari 15 anak yang dinamakan Muhammad ketika menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sudah mendengar bahwa ada nabi akhir zaman yang akan dilahirkan yang bernama Muhammad, maka mereka menamakan anaknya Muhammad. Tetapi Allah melakukan dan memilih rasulnya, yaitu siapa yang dia kehendaki, yaitu Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad yang lain, tapi Muhammad bin Abdullah SAW. Walaupun ada sekitar kurang lebih 15 anak itu yang dinamakan Muhammad. Di antaranya adalah sahabat Nabi SAW, yaitu Muhammad bin Maslamah, yang kemudian masuk Islam dan menjadi salah satu sahabat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana nama itu tidak dikenal sebelum Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan bahwasanya tentang usia khitan itu berbeda pendapat para ulama. Ya. Sebagian mengatakan ikhtalafu mata yukhtanus sabi, fa thabata bil akhbar an jama'at min ulama annahum qalu khatan Ibrahim Ismail li 13 sanah. Jadi ulama berbeda pendapat tentang pada usia berapa anak itu dikhitan. Ya, sebagian ulama bersepakat, sekelompok ulama bersepakat bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengkhitan, yaitu Nabi Ismail, mengkhitan Nabi Ismail alaihissalam pada usia 13 tahun. Wa khatana ibnu Ishaq sab'at ayyam, sedangkan anaknya, putranya yaitu Nabi Allah Ishaq alaihissalam dikhitan pada usia 7 hari. Dan memang 7 hari ini yang warid dari Rasulullah SAW, yaitu anak itu dikhitan pada usia 7 hari dan dinamai pada usia 7 hari dan diakikoi. Yu'aku yaumas sabi min wiladatihi, diakikoi pada hari ke-7 daripada kelahirannya. Bedanya kalau khitan itu hari kelahirannya tidak dihitung, tapi kalau akikoh dihitung juga hari kelahirannya. Itu hitungan 7 itu, kalau akikoh itu dimulai dari hari kelahirannya 1, 2, 3, 4. Umpama diharikan hari Jumat, ya berarti Jumat itu terhitung Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu 7 hari, hari ke-7. Sedangkan kalau khitan itu hari lahirnya tidak dihitung, hari kelahiran itu tidak dihitung, jadi besoknya. Umpama Jumat berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu 7. Kalau mengikuti sabda Rasul 7 hari memang. Ya. Adapun Nabi Ismail AS 13 tahun ketika itu usianya dikhitan, menurut riwayat daripada para ahli hadis. Sedangkan Siti Fatimah waruya an Fatimah nakana takhtatin waladaha yaumas sabi. Siti Fatimah mengkhitan anaknya, ya, itu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain pada hari ke-7. Hari ke-7 dari kelahiran. Jadi tanpa menghitung daripada hari lahirnya. Kemudian jadi berbeda pendapat tentang usia berapa dilahirkan. Ini menurut mazhab Syafi'i sunnahnya memang hari ke-7. Kemudian kelipatannya. Begitu juga akikoh hari ke-7. Begitu juga dinamai sunnahnya hari ke-7. Tapi Imam Malik tidak bersepakat dengan pendapat ini. Dengan pendapat mengkhitan di hari ke-7 dalam mazhab Imam Malik. Sedangkan pendapat-pendapat yang lain dari mazhab selain Syafi'i, ada yang mengatakan dikhitan anak itu mulai dari usia 7 sampai 10, antara 7 sampai 10 tahun. 7 karena sudah usia tamyiz, sampai usia 10 tahun yaitu usia yang dimana dianjurkan kalau orang anak itu meninggalkan sholat pada usia itu untuk dipukul untuk mendidik. 7 sampai 10 tahun. Nah, ini tentang masalah usia daripada khitan itu tadi. Jadi perbedaan daripada para ulama tentang usia daripada khitan tersebut. Kemudian dikatakan wala yatim islamu hatta yakhtatin wa in balagha 80 sanah. Bahkan dikatakan tentang orang yang masuk Islam, ya, di sini tetap wajib dikhitan, sebab katanya ulama tidak sempurna Islamnya sampai dia berkhitan meskipun dia sampai usia 80 tahun. Ya, bagi sekarang ilmu kedokteran sudah modern sehingga
banyak peralatan yang lebih canggih daripada khitan pada zaman dahulu. Memang ada sebagian ulama yang memberi rukhsah kalau dia sudah terlalu tua, maka tidak perlu dikhitan lagi, karena mungkin khawatirnya memberi satu efek yang buruk kepada dia. Mungkin itu yang lebih tahu adalah orang yang bergelut dalam dunia kedokteran. Kalau memang demikian maka tidak perlu dia khitan. Apalagi kalau yakin dia membawa madarat. Ini menurut sebagian pendapat. Sebagian lagi tetap mensunnahkan khitan berapapun usianya dia ketika masuk Islam, menganjurkan atau mewajibkan khitan tadi. Kemudian ini diantara perintah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim sebagai ujian bagi beliau ketika idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Begitu juga yang lain, perintah yang lain adalah istihdad, yaitu mencabut daripada bulu kemaluan dan mencukur bulu ketiak. Ini termasuk khisalul fitrah yang diujikan kepada Nabi Ibrahim menurut salah satu pendapat, dan ini juga termasuk syariat Rasulullah SAW. Bahkan Rasul itu memakruhkan untuk apabila seorang itu tidak bercukur, ya, baik itu baik itu rambut, itu ketiak, bulu kemaluan, kalau dia sampai 40 hari maka itu dihukumi dengan makruh. Kalau sampai 40 hari dia tidak melakukan itu. Dan hal itu memang kalau dinilai dari kesehatan memang sangat dianjurkan. Dan Islam yang pertama menganjurkan itu sebagai penerus daripada syariat Nabi Ibrahim, dikukuhkan lagi oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau menganjurkan memang untuk istihdad, yakni mencabut daripada bulu kemaluan, mencukur bulu kemaluan dan juga bulu ketiak, dan juga ini intinya untuk kebersihan daripada badan itu, termasuk menggunting kuku dan sebagainya. Ya, adapun menggunting kuku bagi orang yang berkenaan dengan kurban itu memang dalam mazhab Syafi'i disunnahkan saja untuk tidak dianjurkan untuk tidak menggunting kuku kalau orang yang hendak berkurban mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai disembelih kambing itu tadi. Kalau bagi orang yang mau berkurban itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, insyaallah kalau menurut kalender ya jatuhnya ini tanggal 29 Dzulqa'dah. Mungkin kalau tidak salah besok itu tanggal 1 Dzulhijjah menurut kalender. Nah, itu memang dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal malah tidak boleh, malah haram. Dari mazhab Syafi'i makruh saja kalau dia sampai menggunting kuku, tidak haram. Dan itu memang dalilnya berdasarkan hadis riwayat daripada Imam Ahmad dan juga Imam Muslim tentang larangan dari Rasulullah SAW untuk mencukur rambut dan juga menggunting kuku bagi orang yang hendak berkurban tadi, supaya dimerdekakan juga badan itu secara utuh ketika dia menyembelih itu tadi, dimerdekakan daripada tubuhnya itu ketika itu dalam keadaan utuh, tidak berkurang daripada anggota tubuhnya itu. Di antara hikmahnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini di antara syariat yang Allah ujikan kepada Nabi Allah Ibrahim, yaitu ketika Allah berfirman wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan masih banyak yang terkait dengan ini, ya, terkait dengan masalah fikih tentang mencukur, tentang menggunting kuku. Ada kesunahan-kesunahan tertentu, seperti diantaranya menguburkan daripada yang anggota badan yang sudah kita potong tadi itu kita kuburkan. Itu sunnah. Masuk rambut, masuk kuku dikuburkan, dipendam, dikubur di tanah. Itu sunnah juga termasuk. Ini diantara khisal fitrah. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan tentang tafsir surah Al-Baqarah pada ayat 124 dan juga 125 dan rangkaian ayat yang lain setelahnya tentang pembangunan Ka'bah dan juga tentang doa Nabi Ibrahim akan diutusnya seorang rasul di antara keturunan beliau. Itu yang tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana sarafna ashrafna wa tub alaina tauba tawsil hauba wa sulana al-awrati wa aminir rawat واغفر لوالدينا ربي ومولودينا أهلي والأخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
المصطفى الرسول بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب آله وصحبه عداد قص الصحب والحمد للإله في البدء ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا فكنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما تقتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل ألالا دائما وأخلا أتيا علما نرضى بالخير ونقوى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. سأصار الفاتحة.